Wa kakissati ashabil ghar, seperti kisahnya ashabil ghar, yaitu 3 orang yang terkurung di dalam gua. Ketika mereka lagi keluar, kemudian mereka pada waktu itu diceritakan dalam hadis yang panjang, ini hadisnya panjang. Ya, kemudian pada saat itu hujan sehingga akhirnya mereka masuk ke dalam gua. Ketika mereka masuk ke dalam gua, qadarallahu masyafa'al, batu dari atas tersebut jatuh dan menutup pintu gua. Dan disebutkan di dalam hadis yang panjang tadi, ashabul ghar, orang-orang yang ada di dalam gua tadi itu tawassul ilallah, mendekatkan diri, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa diselamatkan dari perkara tersebut dengan menyebutkan amal saleh. Dengan menyebutkan amal saleh. Di antara mereka ada yang menyebutkan, ya Allah, ya Allah, tidaklah aku minum atau makan melainkan setelah aku memberikan kepada kedua orang tuaku dahulu. Sampai disebutkan di situ bahwasanya pernah satu malam dia pulang, kemudian setelah itu dia tidak mendapatkan tidaklah dia mendapatkan melainkan orang tuanya sudah tidur, sehingga akhirnya dia pegangi susunya, tidak dia minum, demikian pula tidak berikan kepada anak dan istrinya sampai orang tuanya minum. Kemudian di akhir hadisnya beliau mengatakan, kalau memang ini amalan ini engkau tahu ikhlas karena engkau ya Allah, karena ingin berbakti kepada orang tua dan menjalankan perintahmu, maka bukakanlah pintu gua tersebut untuk kami. Maka terbuka sedikit. Kemudian orang yang kedua juga menyebutkan amal saleh yang dia lakukan, orang yang ketiga juga menyebutkan amal saleh yang dia lakukan dan berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah agar bisa diselamatkan dari perkara tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala kabulkan dan Allah bukakan pintu gua tadi dari pintu batu yang besar. Dan ini menunjukkan juga bahwasannya bagaimanapun dan dimanapun seorang hamba, hendaknya dia sadar bahwasanya Allah akan selalu melihatnya. Allah selalu melihatnya. Mau dia bersembunyi dimanapun, pasti Allah lihat. Demikian pula dari kisah ini bisa kita ambil faedah, kalau seorang hamba itu benar-benar minta kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala mendengar doanya. Dan jangan sampai seorang hamba ketika tertimpa musibah seakan-akan dia tidak ada yang bisa menolongnya lagi. Seakan-akan dia tidak memiliki Rabb. Seakan-akan dia tidak memiliki ilah. Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikan kepada dia segala macam yang dia butuhkan. Sehingga tatkala seorang hamba itu, tatkala dia tertimpa suatu musibah, yang selayaknya dia lakukan adalah kembali kepada Allah. Tatkala dia tertimpa musibah dan perkara yang sangat sulit, sangat susah, yang mustahil bagi orang itu untuk bisa terselamatkan. Caranya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendekatkan diri kepada Allah. Seperti contohnya tadi 3 orang tadi yang masuk ke dalam gua, terpenjara dalam gua tadi, mustahil, batunya besar, sudah mereka dorong, mereka nggak mampu untuk memindahkan batu tersebut. Tapi biidznillah wa bi'aunin minallah, dengan pertolongannya Allah Subhanahu wa taala, Allah selamatkan mereka dari kesusahan tersebut. Jadi mahmakan al-musibah, bagaimanapun keadaan musibah yang menimpa kepada kita, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mengeluhlah kepada Allah Subhanahu wa taala, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan putus asa. Wala tai'asu mir rauhillah. Jangan putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah. Terus minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam keadaan yang seperti ini, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa terselamatkan dari musibah yang seperti ini yang melanda negeri tercinta kita ini, negeri Indonesia.